Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan limpahannya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Adab Menuntut Ilmu dan Hikmahnya. Menuntut ilmu bukan sekadar upaya untuk memperkaya pengetahuan, tetapi juga ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Sebab agama Islam sendiri dibangun atas dasar ilmu. Ini tercermin dari ayat pertama Al-Quran yang dengan diawali kata Iqra atau bacalah. Membaca di sini dapat diartikan sebagai usaha untuk memperkaya pengetahuan melalui sumber rujukan yang jelas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kewajiban menuntut ilmu tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya untuk melakukan sesuatu bukan tanpa alasan. Ada hikmah di balik setiap tindakan yang diperintahkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, agar dicintai oleh Allah dan membawa banyak berkah, menuntut ilmu harus dilakukan dengan cara terpuji. Oleh sebab itu, Islam juga mengajarkan bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Adapun adab dalam menuntut ilmu yaitu yang pertama, diawali dengan niat. Niat merupakan keinginan dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka Allah juga akan menganugerahkan pahala yang setimpal. Oleh sebab itu, menuntut ilmu sebaiknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun adab selanjutnya yaitu berdoa sebelum menuntut ilmu. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa sebelum belajar. Bacaan doa sebelum belajar yang sering dipanjatkan yaitu Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Artinya, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku aku pengertian yang baik. Adab yang ketiga yaitu berdoa setelah belajar. Hendaknya umat muslim menutupnya dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu, yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adab selanjutnya yaitu bersungguh-sungguh. Selain niat dan doa, seseorang juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajari. Rasulullah SAW bersabda bahwa usaha terbaik atau ihsan akan mendapatkan hasil yang baik pula. Adab yang terakhir yaitu tawadu. Khalifah Umar bin Khattab berkata, terdapat 3 tahapan ketika seseorang menuntut ilmu. Ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, ia akan sombong. Jika ia memasuki tahapan kedua, ia akan tawadu. Dan jika ia memasuki tahapan ketiga, ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selain adab keutamaan menuntut ilmu, tentu ada pula keutamaan dalam menuntut ilmu dalam Islam, yaitu
yang pertama, menjadi orang yang mulia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua yaitu termasuk golongan yang menegakkan Islam. Rasulullah juga menyebut orang yang mencari ilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dialah termasuk golongan sabilillah atau orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu ilmu sebagai amal jariah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa dan tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.